wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatuhu bi abwabul khair wa tanghaliqu bi abwabus syarri wa ala alihi athhar wa ashabil ahyar amma ba'du. Yang kami takdiri dan kami muliakan serta kami taati Mudirul Ma'had Nurul Ani Al-Murabbi Ruhina Kiai Ali Rabini wa Nyai Muzayyana, yang kami takdiri dan kami hormati, dan tanpa pula kepada pengurus Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Ali dan juga pengurus Hamas Jember yang berkenan hadir untuk mengisi seminar akidah hari ini. Kepada pula juga pengurus putra Pondok Pesantren Nurul Ali, juga pengurus putri Pondok Pesantren Nurul Ali, dan tanpa pula rekan-rekan undangan yang berkenan hadir pada siang ini yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, sebab inayah, taufik dan rahmatnya kita bisa hadir yang insya Allah di tempat barokah ini pada siang menjelang sore ini dalam acara kajian akidah bersama PJ Hamas Jember bertemakan pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, salatu wassalamu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sebab beliaulah kita bisa mencari ilmunya dan kita mengetahui jalan yang benar. Kita akan membacakan rentetan acara pada siang hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara kedua yakni sambutan, dan acara ketiga diskusi akidah, dan acara selanjutnya ramah tamah atau tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup doa. Marilah untuk menghemat waktu kita buka acara siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan akidah ini, kajian akidah ini kita mendapat barokah dan manfaat daripada kajian hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara kedua yakni sambutan oleh Kepala Daerah Pondok Pesantren Nurul Ali, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Ahmad Dairabi. Kepada beliau saya mengucapkan alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Yang berhormat dan yang terhormati Majelis Keluarga dan Keluarga Pondok Pesantren Nurul Ali, wa nufusu bil dzikri Kiai Haji Ali Rabini, mata Allah biduri hayatihi. Yang terhormat dan kami hormati menghadir kita pada hari ini pada acara kajian akidah bersama PJ Hamas Jember, yakni Al-Ustaz Ahmad Diskon, dan sebagai moderator Ustaz Emi Faris. Dan tak lupa pula kepada hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana berkat limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita diberi kenikmatan berupa iman, sehingga kita bisa satu tujuan, berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berbarokah. Kemudian saudara serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkat perjuangan beliau kita dapat berpindah dari alam jahiliyah kebodohan menuju alam yang ilmiah, alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Tak banyak kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada segenap kawan-kawan santri, baik santri putra dari kelas 4 dan sanawiyah ataupun santri putri, mobil khusus kepada muhadir yakni Ustaz Ahmad Diskon dan M. Faris serta kawan-kawan. Terima kasih kami sampaikan. Tak ada kata yang pantas kami ucapkan selain kata jazakumullah khairan jazaa. Selanjutnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara kita pada siang hari ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi sarana dan prasarana, dari segi hidangan. Insya Allah tidak ada. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian harapan kami dalam acara ini yakni kajian akidah bersama PC Mas Jember dalam rangka pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga bisa memupuk iman kita serta mengembangkan ilmu ketuhanan kita, sehingga kita jauh dari paham-paham liberal, paham-paham yang sesat, jauh dari kemusyrikan. Untuk itu, untuk mencapai tujuan itu, marilah kita simak bersama-sama kajian ini dengan secara mendalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sambutan pengurus. Dilanjutkan acara diskusi akidah yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Al-Ustaz Muhammad Faris dan pematerinya yakni Ustaz Ahmad Diskon. Kepada beliau-beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putra ini gak ada suaranya. Coba sekali lagi, Mas santaan bilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Singkat saja, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di siang menjelang sore ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam kajian akidah bersama PC Hamas Jember dalam tema pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin dari teman-teman santri masih bertanya-tanya, PC Hamas Jember ini bagian seperti apa sih? Kok mengadakan seperti ini? Perlu diketahui, PC Hamas Jember ini adalah singkatan dari PC Pengurus Cabang Hamas Jember, Harokah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri. Alumni Santri Sidogiri. Jadi teman-teman alumni Sidogiri itu yang
yang sekarang berkesempatan kuliah entah di kampus-kampus swasta atau kampus negeri tergabung dalam PC Hamas Jember ini. Setiap bulan PC Hamas Jember ini, bahkan setiap minggu beberapa kali itu rutin mengadakan kajian akidah seperti ini. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kepedulian daripada pengurus PC Hamas kepada teman-teman santri, karena di luar ini banyak sekali penyimpangan akidah yang nyeleneh-nyeleneh. Itu bisa dipahami ya. Nah, oleh karena itu nanti pemateri narasumber menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya ilmu ketuhanan kita itu semakin bertambah dan teguh, supaya tidak mudah goyah ketika ada yang membid'ahkan, ada yang menggambarkan Allah seperti apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan nanti narasumber dengan seksama. Bisa dipaham? Kalau ada yang perlu dicatat. Kemuskilan nanti yang ada di dalam pikiran dicatat juga. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, bisa dipaham? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala ma ba'du. Hadratul muhtaromin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Adi, segenap dewan guru, segenap asatid dan kawan-kawan murid sanawiyah dan juga yang ibtidaiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka, bermuajahah dalam satu majelis dalam acara diskusi akidah yang insya Allah penuh barokah. Amin Allahumma amin. Kenapa kita penting dan perlu memahami Ahlussunnah wal Jamaah? Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya terlebih dahulu, dari yang hadir pada saat sekarang ini, apakah sudah tahu definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri? Tahu tentang Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak? Tidak. Ustaz, saya tahu Ustaz. Apa Ahlussunnah wal Jamaah? Itu Ustaz yang tahlilan. Bukan cuma yang tahlilan, kadang tahlilan tapi tidak sholat. Apakah itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ustaz, saya tahu Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz. Siapa? Itu yang ziarah kubur, yang ke Sunan Ampel, yang ke Sunan Giri dan lain sebagainya. Itu Ahlussunnah Ustaz. Apakah mereka Ahlussunnah tapi tidak puasa? Lalu bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, sebelum masuk ke sana, ya, saya panggil adik-adik apa kawan-kawan ini? Kawan-kawan. Oke, kalian kan pegang kertas semua. Ya. Sekarang tulis setahu kalian apa itu tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena ingin saya dikaitkan dengan apa yang saya jelaskan nanti. Kalian tulis apa saja yang kalian tahu. Ustaz, saya tahu Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti ini. Kalian tulis saja setahu kalian. Nah, itu akan nanti ada korelasinya dengan apa yang saya sampaikan. Wah, saya kasih waktu 2 menit untuk menulis setahu kalian tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan.
Sudah? Yang banyak menulis sepertinya dari arah utara. Yang sebelah selatan mana ya? Apakah nulis juga? Sudah, cukup. Nulisnya sudah cukup. Terus dalam penyampaian saya, coba nanti saya menyampaikan dengan santai, jadi tidak terlalu serius seperti seminar, diskusi yang pembahasannya berat-berat, enggak. Kenapa? Supaya bisa dicerna, supaya bisa diterima oleh adik-adik sekalian ini ya. Pembahasannya kok terlalu berat, jelimet kayak pelajaran balaghah, terus mantek dan lain sebagainya. Jadi pembahasan santai cuma sangat berbobot seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Temanya tentang mengenal dan memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang belakang itu kelihatan apa enggak? Kelihatan ya. Kalau kurang kelihatan bisa maju ke depan. Sebelum masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu dulu siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalian sudah nulis di kertasnya masing-masing. Sebelum masuk ke sana, sebelum kita masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu terlebih dahulu 3 rukun agama. Apa itu 3 rukun agama? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, yaitu tentang hadis Jibril. Tahu hadis Jibril? Ya, dimana ketika itu hafal udah hadis Jibril ini. Ada hafalan arba'in apa enggak di sini? Ada. Yang cowok ada apa enggak? Merah apa enggak? Oke. Jadi itu 3 rukun agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga Islam. Ada ulama lain yang memasukkan tentang tanda-tanda hari kiamat sebagai rukun agama. Ya. Yang pertama tentang Islam. Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu tentang Islam. Kemudian tentang iman. Tentang iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qudratihi khairihi wa syarrihi. Jadi yang berisikan tentang iman, beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat dan qada dan kok sepertinya bingung. Hafal apa enggak? Kemudian tentang ihsan. Apa itu ihsan? Antah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu beribadahlah kalian seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak sampai pada tingkatan seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha melihat. Nah, itu 3 rukun agama. 3 rukun agama inilah yang ada di dalam Islam. Nah, ingat-ingat. Kemudian sudah kita ketahui tentang 3 rukun agama. Sekarang masuk kepada periodisasi Islam. Jadi Islam itu di masa awal ada sekitar 5 periodisasi. Pertama, yaitu periodenya Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Yaitu periode di mana Rasulullah menjalankan syariat Islam atau syariat Islam langsung dituntun dikerjakan oleh Rasulullah ketika itu. Artinya apa? Rasulullah ketika itu yang mengajarkan dan menjalankan syariat Islam serta diikuti oleh para sahabat. Di mana ketika itu Rasulullah menjalankan Islam ini langsung mendapat tuntunan oleh Allah, mendapat tuntunan dari Allah. Artinya perilaku Rasulullah itu sesuai ajaran Islam, tidak akan melenceng, tidak akan tersesat. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah
Dan yang dilakukan oleh Rasulullah itu mendapat pantauan langsung oleh Allah, langsung dipantau oleh Allah. Jadi tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah dan orang atau utusan yang mendapat pantauan langsung dari Allah dalam menjalankan syariat Islam itu sendiri, dalam menjalankan 3 rukun agama, dalam berislam, dalam beriman, dan juga berihsan. Itu masa awal-awal Rasulullah SAW. Dan inilah yang kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau kepada para sahabat, itulah yang disebut sebagai sunnah. Ya. Jadi Rasulullah yang mempraktekkan sekaligus mengajarkan kepada para sahabat, tidak sekedar mengajarkan tapi juga diikuti dan dicontoh juga oleh para sahabat, itu yang disebut dengan sunnah. Itu Islam periode awal, periode Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masih ada, dalam menjalankan Islam, dalam menjalankan 3 rukun agama itu tidak ada penyimpangan, tidak ada penyesatan. Kenapa? Karena langsung dari sumbernya, langsung Rasulullah yang menjalankan. Baru setelah Rasulullah wafat, itulah muncul benih-benih penyimpangan, benih-benih perselisihan, yaitu di masa Islam periode sahabat. Di sini ada yang belajar tarikh khulafa, tahu kan ya? Nah, di situ kan dijelaskan Islam di masa para sahabat sudah muncul benih-benih perpecahan. Contohnya apa? Ketika Rasulullah wafat, maka muncullah beberapa golongan. Contoh ya, sahabat Ansor. Sahabat Ansor ketika Rasulullah wafat, sahabat Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj, di mana beliau berusaha atau berembuk dengan golongan kaum Ansor untuk memimpin atau bermusyawarah tentang pengganti Rasulullah. Ya apa enggak dalam sejarah itu? Dipelajari apa enggak? Yang jawab merah apa enggak? Gimana kok merah ini? Padahal itu sangat penting. Sejarah itu sangat mendukung tentang bagaimana kita berkeyakinan. Salah satu contoh seperti itu. Ketika Rasulullah wafat, maka muncullah perselisihan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, bermusyawarah siapa yang akan nantinya menggantikan Rasulullah. Nah, ketika sahabat Ansor itu melakukan perkumpulan, diketahuilah kedengaran oleh sahabat Muhajirin. Maka berkumpul juga sahabat Muhajirin yang di situ dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Berkumpullah, bermusyawarah, singkat cerita, maka Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai pemimpin pertama dalam Islam menggantikan Rasulullah. Namun catatan di situ apa? Yaitu ketika Rasulullah wafat, benih-benih perpecahan di antara umat Islam sudah bermunculan. Poin yang pertama itu di masa Khulafaur Rasyidun, pemimpin yang pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak cukup di situ. Ketika beliau memimpin, muncul orang-orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi palsu. Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Itu sudah muncul. Mulai dari perpecahan di internal umat Islam antara kaum Ansor dan Muhajirin, sekarang ada lagi yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Itu sudah mulai bermunculan lagi. Kemudian yang kedua, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga muncul kelompok-kelompok yang menentang atau menyuruh zakat, orang yang tidak mau bayar zakat. Sudah tadi ada yang mengaku nabi, ada juga yang menolak atau tidak mau membayar zakat. Nah, ini Islam pada zaman para sahabat sudah muncul benih-benih di situ.
ditambah kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Muncul juga sekte-sekte ketika itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Pernah dengar Abdullah bin Sabah? Siapa Abdullah bin Sabah? Coba yang di bagian selatan saya tanya, siapa itu Abdullah bin Sabah? Ustaz, orang Selatan? Bukan. Siapa dalam sejarah yang bernama Abdullah bin Sabah itu siapa? Coba saya tanya yang paling belakang itu, langsung menunduk. Ayo bagian putra, siapa Abdullah bin Sabah? Secara singkat saja. Ada yang tahu? Atau malu untuk menjawab? Singkat cerita, Abdullah bin Sabah adalah orang yang nantinya menjadi tokoh sentral dari aliran Syiah. Jadi Abdullah bin Sabah ini terlalu ekstrim terhadap pemahaman agama, yaitu ceritanya ketika Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin dalam versi Syiah, kemudian dirampas oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Abdullah bin Sabah ini adalah menjadi orang pertama yang memberontak terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dianggap menyalahi pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin. Nah ini cikal bakal tokoh sentral, tokoh utama yang nantinya memunculkan aliran Syiah. Tuh. Jadi periode yang kedua yaitu periodenya Islam para sahabat, di mana di situ sudah muncul perpecahan-perpecahan, baik itu dari internal umat Islam ataupun dari luar umat Islam. Yang ketiga, Islam periode tabi'in. Siapa itu tabi'in? Siapa itu tabi'in? Tahu nggak siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang menuruti para sahabat. Kalau tabi'in orang yang menuruti tabi'in. Kalau tabi'in orang yang menuruti para sahabat. Kalau tabi'in orang yang menuruti tabi'in. Nah, Islam periode tabi'in, ketika para sahabat itu sudah mulai tidak ada, mulai berguguran akibat perang ataupun sudah usianya tua dan lain sebagainya, mereka meninggal dunia semua, sudah tidak ada, muncullah masa periodenya tabi'in. Nah, ketika para tabi'in itu ada di tengah-tengah umat Islam ketika itu, juga muncul aliran-aliran. Di antaranya ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Murji'ah. Qadariyah itu apa? Kalian tahu Qadariyah? Qadariyah itu adalah aliran yang menganggap bahwa manusia ini berkemampuan untuk melakukan apa saja tanpa bantuan Allah. Artinya manusia ini, contoh, kita sekarang berkumpul di sini, itu bukan atas takdir dari Allah, tapi berdasarkan kemauan kita sendiri, atas kekuasaan kita sendiri, atas kemampuan kita sendiri. Semisal setelah dari sini kita turun, kita ke asrama masing-masing, kita berjalan itu atas kuasa kita, atas kehendak kita, atas kemauan kita. Jadi terlepas dari pantauan Allah, itu menurut Qadariyah. Jadi semuanya apa yang kita lakukan itu atas inisiatif kita sendiri. Berbeda, bertolak belakang dengan kelompok yang satunya, yaitu Jabariyah. Jabariyah ini diambil dari kata al-jabru. Al-jabru itu artinya dikontrol. Ya, dikontrol. Kita kesini itu atas kontrol Allah. Kita berjalan itu atas pantauan Allah. Contoh, robot. Ya, robot itu bisa berjalan,
bisa roboh dan lain sebagainya, itu karena ada yang mengendalikan. Nah, menurut Jabariyah kita juga seperti robot. Kita dikendalikan itu oleh Allah tanpa ada kuasa, tanpa ada kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi semua gerak-gerik kita, perbuatan kita itu atas remote, atas kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut kelompok Jabariyah. Sementara kelompok Murji'ah itu menganggap apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu tidak perlu ada balasannya. Contoh, mencuri, ya. Menurut kelompok Murji'ah, kita mencuri maka tidak perlu di dunia ini ada balasannya, tidak perlu ada potong tangan, tidak perlu ada penjara dan lain sebagainya. Semuanya itu nanti ditangguhkan di akhirat menurut mereka. Siapa? Kelompok Murji'ah. Tadi ada ketika Islam periodenya tabi'in muncul Qadariyah, muncul Murji'ah, muncul Jabariyah dan lain sebagainya. Nah, ini Islam di masa periode tabi'in. Setelah itu Islam periodenya Madzhabul Arba'ah. Siapa itu Madzhabul Arba'ah? Ada 4 mazhab yang mu'tabarah. Yang pertama Imam Syafi'i. Yang kedua yang katanya putra Maliki, yang putri Hanafi. Yang mana yang benar? Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Hanafi, yang keempat Imam. Nah, 4 tokoh ini yang disebut kemudian Madzhabul Arba'ah. Dalam tarikh tasrih, ya, dalam sejarah Islam di situ dijelaskan bahwa ketika itu banyak umat Islam, banyak tokoh-tokoh Muslim, para ulama yang menjadi imam madhab, selain Madzhabul Arba'ah. Cuma, ya, dari sekian banyak ketika itu ada 4 yang mu'tabarah, yang bisa dijadikan sebagai panutan, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam. Nah, ketika beliau ini ada, beliau juga menjalankan syariat Islam sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah, diikuti oleh para sahabat. Akan tetapi perpecahan-perpecahan, kemudian sekte-sekte menyimpang juga munculan ketika itu. Baru ketika sudah sampai kepada periode yang kelima, Islam periodenya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, pada masa beliau inilah beliau yang menginisiatif untuk menjelaskan ajaran Islam yang murni, yang tidak menyimpang, artinya ajaran Islam yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini perlu diketahui bersama oleh kawan-kawan sekalian bahwa ada masa-masa Islam, yaitu masa Rasulullah, kemudian masa para sahabat, yang ketiga itu masanya tabi'in, kemudian yang masanya Madzhabul Arba'ah, dan yang kelima masanya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, ketika muncul tadi perpecahan-perpecahan, sekte-sekte menyimpang, aliran-aliran di luar Islam, maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Beliau menyampaikan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, bahwa orang-orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Pernah dengar hadis ini? Pernah? Ada yang pernah, ada yang belum. Tidak apa-apa. Biar ketika sudah dijelaskan, berarti kan mendengarkan semua. Kan ya? Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi, kata Nabi, itu terpecah belah menjadi 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasrani itu juga terpecah belah menjadi 72 golongan.
Wa inna ummati sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqatan. Sementara umatku, kata Rasulullah, umat Islam juga terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan ini, an-najiyatu minha wahidatun wal baquna halka. Dari 73 golongan di umat Islam itu yang selamat hanya satu. Maka para sahabat bertanya, "Qila omanin najiyatu?" Siapa kelompok yang najiyah itu Rasulullah? Kelompok yang selamat itu siapa Rasulullah? Maka beliau menjawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Qila omas sunnah wal jamaah itu? Ditanyakan lagi kepada Rasulullah, siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah Rasulullah? Mereka bertanya seperti itu. Kemudian Nabi menjawab, qala ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, dan itu diikuti oleh para sahabat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan diikuti oleh sahabat. Coba kita flashback ke pembahasan sebelumnya. Ketika Rasulullah hadir, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah menjalankan Islam secara kafah. Artinya menjalankan 3 rukun agama itu tanpa adanya perselisihan, tanpa bermunculan sekte-sekte menyimpang dan lain sebagainya. Baru bermunculan ketika para sahabat. Benih-benih perpecahan sudah mulai di situ. Ya, baik dari segi internal ataupun eksternal umat Islam. Dilanjutkan kepada masanya tabi'in. Pada masa tabi'in muncul Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan aliran-aliran yang lainnya. Ditambah lagi di masanya Madzhabul Arba'ah, juga bermunculan sekte-sekte menyimpang, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Sehingga pada titik terakhir, yaitu masa periodenya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau berusaha ketika muncul penyimpangan-penyimpangan, sekte-sekte di luar Islam sudah muncul, beliau berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga diikuti oleh para sahabat. Ustaz, apakah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu membuat mazhab baru? Apakah beliau itu orang yang menciptakan pemikiran baru? Tidak. Katanya Imam Tajuddin bin Ali As-Subki dalam Manaqibus Syafi'iyah, beliau menjelaskan wa'lam annal Abul Hasan, yang dimaksud Abul Hasan di sini Abul Hasan Al-Asy'ari. Annal Abul Hasan lam yubdi ra'yan wa lam yunshi madhhaban. Bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak menyampaikan pendapat baru, tidak menyampaikan ideologi atau pemikiran baru, tidak membuat madhab, lam yunshi madhaban, tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau hanya fa'innahu muqarrirun limadhhabis salafi. Beliau hanya menjelaskan, beliau hanya menerangkan pendapat-pendapat ulama salaf. Siapa ulama salaf? Yaitu tabi'in, kemudian dilanjutkan lagi ke sahabat, dilanjutkan lagi ke depan yaitu Rasulullah. Jadi Imam Asy'ari itu tidak membuat pemikiran baru. Imam Asy'ari itu tidak membuat mazhab baru, tapi beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ma'ana alaihi wa ashabi, menjelaskan pendapat-pendapat ulama salaf. Apa yang dijelaskan pendapat ulama salaf? Yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sholatnya, imannya, tasawufnya dan lain sebagainya. Serta itu diikuti oleh para sahabat. Sampai sini bisa dipaham apa Anda? Bisa dipaham apa Anda? Oke. Nah, sekilas tadi yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Di sini setidaknya ada 3 ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan istilah
yang terbentuk dari 3 komponen. Ada ahlun, ada sunnah, ada jamaah. Kita maknai, artikan satu persatu. Sekarang kata ahlun. Ahlun itu secara bahasa memiliki setidaknya 3 arti. Pertama, berarti keluarga, ahlul bait, ya, keluarga rumah. Ahlul bait Rasulullah berarti keluarganya Rasulullah. Kemudian pengikut, ya, pengikut apa istilahnya, kalau semisal salawatan, kemudian apa itu namanya, sahabat, ya, ya pengikutnya jamaah salawat sahabat seperti itu. Kemudian makna yang ketiga bermakna penduduk, ahlul jannah, ahlul qaryah, dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Jadi ahlun di situ memiliki beberapa arti. Ini sebagaimana dalam Al-Kulliyat, di situ ahlul nabi, kemudian ahlul rajuli, ahlul madhabi. Sekarang komponen yang kedua, yaitu as-sunnah. Secara bahasa, as-sunnah ini berarti jejak atau langkah. Secara syarak, sunnah berarti jejak yang diridhoi oleh Allah, menjadi pijakan dalam agama, dan telah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama, seperti sahabat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, ketika Rasulullah masih hidup bersama sahabat, beliau menjalankan syariat Islam secara kafah, baik dhahiran wa batinah, dan yang dipraktikkan oleh Rasulullah juga diikuti oleh para sahabat. Ini yang kemudian disebut dengan sunnah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Risalatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mendefinisikan sunnah, as-sunnatu lughatan at-thariqatu. Kata beliau, Syekh Hasyim Asy'ari, tahu siapa Kiai Hasyim Asy'ari? Tahu apa Anda? Masa Anda tahu deh? Siapa Kiai Hasyim Asy'ari? Pendirinya beliau mengatakan as-sunnatu lughatan at-thariqatu, yaitu jalan. Walau ghairul mardiyah, kendati pun jalan itu bukan sesuatu yang diridhoi. Maksudnya secara bahasa ya jalan-jalan biasa, jalan raya, jalan setapak, dan lain sebagainya. Wa syar'an ismun lit-thariqati al-mardiyati al-maslukati fid-din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid-din kas-sahabati. Liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnati mansubun ila sunnah. Jadi sunnah secara syarak adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh Rasulullah dan diikuti oleh sahabat. Makna al-jamaah ini komponen yang ketiga. Ada ahlun, ada sunnah, yang ketiga ada jamaah. Apa itu jamaah? Yaitu menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, dan lain sebagainya. Jamaah di sini adalah konotasi atau kebalikan dari perpecahan, al-furqah. Ya, kalau salah satu dari kalian ada yang sholat sendirian, hanya sendiri, bersatu, apakah disebut dengan jamaah? Tidak. Kenapa? Karena sendirian. Tetapi kalau ada temannya, berdua minimal, apakah itu berjamaah atau tidak? Berjamaah. Dan satu sama lain saling menguatkan. Artinya ketika imam sujud, maka si makmum juga ikut sujud.
jangan makmumnya sujud tapi imamnya kunut segala. Itu kan tidak bersama, tidak rukun namanya. Dikatakan jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan, kerukunan terhadap sesama. Dalam Islam ya terjadi perselisihan pendapat. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Maliki. Imam Maliki berbeda dengan madhab-madhab yang lain. Tetapi perbedaan itu tidak sampai saling membid'ahkan, tidak sampai saling mengkafirkan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya meskipun terjadi perselisihan pendapat, selama pendapat itu dalam koridor furu'iyah, maka tetap dihargai. Ada Imam Syafi'i berpendapat harus kunut, sementara imam yang lain tidak wajib kunut. Imam Syafi'i tetap menghormati pendapat yang mengatakan kunut itu tidak wajib. Begitupun sebaliknya. Nah, ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi, tapi tidak sampai membuat perpecahan. Tetap kompak, tetap solid ya. Contoh lagi, ketika bermain sepak bola, biasanya yang cowok-cowok ada kesebelasan. 11 orang bermain bola. Apakah mereka kompak apa tidak? Harus kompak apa tidak ketika main sepak bola? Pasti kompak. Kenapa? Mereka punya satu tujuan, yaitu memasukkan bola ke gawang. Itu. Maka harus kompak. Maka kesebelasan ini disebut dengan al-jamaah. Singkatnya seperti itu. Karena selalu kompak, selalu bersama. Tidak sampai ada terjadi perpecahan. Bagaimana semisal? Apakah bisa dibayangkan dalam permainan sepak bola satu klub kemudian berpecah belah? Ada yang mau memasukkan ke kanan, ada yang memasukkan ke kiri, ada yang samping selatan, ada yang samping ke utara. Maka di situ tidak ada kesolidan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, tetapi tetap solid, tetap kompak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq, beliau menjelaskan Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak saling mengkafirkan. Loh Ustaz, apakah ada yang kafir mengkafirkan? Ada apa enggak? Nah, di sini ya, coba perhatikan. Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak saling mengkafirkan. Ustaz, apakah ada yang saling mengkafirkan? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Siapa yang biasanya mengkafir-kafirkan? Siapa? Ya, jangan menyebutkan temannya. Siapa? Wah, kelompok ekstrim ya. Kelompok ekstrim itu kelompok yang memahami teks-teks agama secara tekstual. Contoh, tekstualnya bagaimana Ustaz? Di dalam Al-Quran dijelaskan, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, contoh seperti itu. Orang yang tidak menghukumi sesuatu dengan hukum Allah, maka dia dianggap kafir. Nah, seperti itu. Oh, berarti semisal ada yang melanggar, ya, ada yang melanggar peraturan, kok ternyata disanksi, tapi sanksinya tidak menggunakan hukum Al-Quran, maka orang yang memberi putusan itu dianggap kafir. Padahal pemahamannya tidak seperti itu. Man lam yahkum bima anzalallah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Seperti itu. Nah, ini dimaknai secara tekstual. Dimaknai secara tekstual berarti yang tidak berhukum dengan hukum Allah dianggap kafir, berarti kafir semua. Seperti itu. Ini yang kafir mengkafirkan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Tidak saling mengkafirkan. Tetap solid meskipun ada perbedaan, tetap solid, tetap menjaga persamaan.
Walaysa bainahum khilafun yujibut tabarri wat takfir. Meskipun di situ ada perselisihan, ya, berbeda pendapat, tapi tetap solid, tidak saling mengkafirkan. Maka dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang memahami 3 rukun agama tadi dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, serta menjaga kerukunan tanpa saling menyesatkan. Sampai di sini bisa dipaham apa tidak? Maka harus runut terlebih dahulu dari 3 rukun agama itu. 3 rukun agama ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini secara global dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan Rasulullah tidak pernah menyimpang dalam menjalankan 3 rukun agama. Baru muncul perpecahan di masa para sahabat, dilanjutkan masa tabi'in, kemudian madzhabul arba'ah, dan yang terakhir yaitu pada masanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Seperti itu. Nah, kemudian Ustaz, kapan sih munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Tadi kan dijelaskan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sudah kalian ketahui tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dimulai sejak kapan, Ustaz? Nah, sejak 2 tokoh ini muncul, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu secara kelembagaan, secara penamaan. Tapi ajarannya sudah ada sejak Rasulullah. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah, prakteknya secara zahir, secara batin itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika muncul sekte-sekte, maka disinilah perlu adanya penjelasan, perlu adanya penerangan kepada umat Islam bahwa sekte-sekte yang seperti tadi menyimpang-menyimpang itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapa yang menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu 2 tokoh ini. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tadi sudah saya sebutkan, Ustaz, apakah beliau berdua ini membuat mazhab baru? Tidak. Tetapi beliau itu hanya menjelaskan muqarrirun limadzhabis salafi, hanya menetapkan pendapat ulama salaf, ya. Munaqidun, juga menolong terhadap mazhab-mazhabnya atau keyakinannya atau akidahnya para sahabat. Nah, ini konon ada cerita. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang Mu'tazilah. Siapa itu kelompok Mu'tazilah? Kelompok, ya pokoknya kelompok sesat gitu ya. Ya, kelompok sesat, kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak semua yang sesat itu mesti Wahabi. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok liberal dan lain sebagainya. Nah, kalau bahas kelompok-kelompok ini nanti panjang lagi. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di sini awalnya beliau mendapat pelajaran, mendapat asupan pendidikan dari tokoh Mu'tazilah yang bernama Ali Al-Jubai. Kemudian setelah lama kelamaan, ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini merasa risih dengan apa yang diberikan oleh gurunya Ali Al-Jubai. Kok sepertinya ini menyimpang, kok sepertinya ini tidak sesuai. Akhirnya beliau itu merenung, tidak keluar kamar. Kalau kalian tidak keluar kamar, entah apa yang dilakukan di dalam kamar, Allahu a'lam. Bisa tidur, bisa cuma baca-baca dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, 15 hari tidak keluar kamar, ketika itu beliau belajar mutola'at serius, bahkan menulis kitab di situ. Salah satu kitab yang ditulis oleh beliau ketika itu adalah Al-Lumah fi Rati siapa namanya? Al-Lumah fi Rati
ala ahli zayyi wal bidah. Itu kitab beliau yang membantah tentang pemikiran-pemikiran menyimpang ketika itu. Jadi produktif. Beliau 15 hari tidak keluar kamar, merenung, belajar, mutolaah, bahkan menulis kitab. Tapi kalau kalian pasti juga akan seperti itu ya. Bukan cuma tidur, tapi juga belajar, mutolaah, nulis gitu ya. Harus mencontoh kepada ulama-ulama salaf. Nah, ketika beliau sudah 15 hari tidak keluar kamar, baru hari berikutnya beliau keluar. Ketika itu ketepatan hari Jumat, dan beliau berkhutbah di tengah-tengah umat Islam, menyampaikan bahwa apa yang sebelumnya beliau pikirkan, apa yang sebelumnya beliau yakini itu ternyata keluar atau menyimpang, sehingga beliau kembali lagi kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini pernah memimpikan Rasulullah ketika bulan Ramadan. Di sini pernah ada yang bermimpi Rasulullah. Semoga kita semua bisa ditakdirkan bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bermimpi Rasulullah. Dalam pesannya, Rasulullah menyampaikan kepada Imam Asy'ari, unsur al-madahib al-marwiyah anni fa innaha al-haqqah. Kata Rasulullah pesannya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wah, kaget. Kenapa kok Rasulullah menyampaikan seperti itu? Unsur al-madahib al-marwiyah anni. Imam Asy'ari, tolonglah madhab yang aku riwayatkan, tolonglah ajaran yang aku berikan atau aku contohkan kepada para sahabat. Fa innaha al-haqqah, karena itu yang benar. Kata Rasulullah pesannya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya beliau terbangun. Wah, kok saya memimpikan seperti itu? Berat beliau itu. Rasanya seperti tertekan. Kok Rasulullah bermimpi seperti itu? Memimpikan Rasulullah berpesan seperti itu. Akhirnya merasa tidak puas, pada pertengahan bulan Ramadan, pada tanggal 15, beliau memimpikan lagi. Dan pesannya sama. Rasulullah bertanya kepada Imam Asy'ari dalam mimpinya, apa yang sudah kamu perbuat tentang pesanku yang pertama itu? Katanya Rasulullah kepada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari menjawab, Rasulullah, saya fokus kepada hadis dan kembali mempelajari Al-Quran. Ternyata Rasulullah mengulang pesannya yang awal, unsur al-madahib al-marwiyah anni fa innaha al-haqqah. Imam Asy'ari, tolonglah madhab atau ajaran yang sudah aku berikan, yang sudah aku contohkan kepada para sahabat. Unsur al-madahib al-marwiyah anni fa innaha al-haqqah, karena itu yang benar. Akhirnya sudah semakin berat Imam Asy'ari. Kenapa Rasulullah berpesan seperti itu? Akhirnya di malam yang berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Ramadan, Nabi mendatangi Imam Asy'ari lagi dalam mimpinya. Dan Imam Asy'ari kembali menyampaikan alasannya Imam Asy'ari ketika itu. Ketika Imam Asy'ari memimpikan Rasulullah bertanya lagi, apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu lakukan dengan perintahku yang tadi? Kata Imam Asy'ari, Rasulullah, saya kembali mempelajari ilmu hadis, mempelajari Al-Quran, dan saya tinggalkan ilmu kalam. Maksudnya ilmu kalam itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang filsafat dan lain sebagainya. Jadi Imam Asy'ari ingin fokus mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran, itu saja. Ternyata pesan Rasulullah bukan seperti itu. Unsur al-madahib al-marwiyah anni fa innaha al-haqq, karena itu yang benar. Akhirnya sudah, karena Rasulullah sudah berpesan 3 kali, akhirnya beliau itu berkeyakinan, berpesan dalam dirinya, oh ini sudah 3 kali Rasulullah bermimpi. Saya memimpikan Rasulullah selama 3 kali sudah. Ketika sudah 3 kali, kalau bukan kebenaran pasti kesesatan. Artinya apa?
ketika itu Imam Asy'ari sudah yakin bahwa apa yang dipesankan oleh Rasulullah untuk diajarkan, untuk diperjuangkan. Makanya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Tajuddin As-Subuki, bahwa Imam Asy'ari itu tidak membuat mazhab baru, tidak menyampaikan pendapat baru, tetapi beliau muqarrirun li madzhabis salafi. Beliau hanya menyampaikan pendapat-pendapat ulama salaf yang di situ dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Imam Syekh Murtado Az-Zabidi dalam Ithafus Sadah Al-Wattaqin, sarahnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim ahlus sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika ahlus sunnah wal jamaah disematkan, ketika dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka di situ maksudnya adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, itu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini mulai muncul ke permukaan secara nama, secara kelembagaan, yaitu ketika Imam Abul Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi. Apa kegunaannya, apa tujuannya? Untuk menjelaskan bahwa ahlus sunnah wal jamaah ini yang dipraktekkan, yang dijalankan dan diikuti oleh para sahabat. Contoh, semisal dari kalian di sini ada yang berdiri, kemudian mengatakan bahwa saya ini pengikutnya Abdullah bin Saba, membuat ajaran-ajaran baru, semisal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jadi semisal dari peserta sekarang ada yang membuat ajaran baru, membuat sekte baru, sekte yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian muncul Ustadz Dairobi semisal. Ustadz Dairobi menjelaskan, bukan seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah, ini loh ahlus sunnah wal jamaah, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh baginda Nabi dan diikuti para sahabat. Nah, seperti itu. Jadi fungsi atau tujuan dimunculkannya ahlus sunnah wal jamaah itu untuk merespon aliran-aliran menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Nah, setelah kita tahu sedikit tentang ahlus sunnah wal jamaah yang dimunculkan ketika masanya Imam Abul Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi, kemudian kita perlu tahu kenapa sih kok kita itu mengikuti dua tokoh ini. Setidaknya ada 4 alasan. Pertama, karena mengikuti mainstream al-jamaah. Jadi metodenya Imam Asy'ari itu tetap menggunakan al-jamaah sebagaimana hadis Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Di situ mengindikasikan bahwa jangan sampai terpecah belah, jangan sampai di situ ada perpecahan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tapi tidak boleh saling membid'ah-bid'ahkan, tidak boleh sampai mengkafir-kafirkan. Itu metodenya Imam Abul Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Sudah sangat jelas ya bahwa Imam Abul Hasan Al Asy'ari bukan membuat mazhab baru, bukan menyampaikan pendapat baru, tetapi mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga, yaitu menjadi pengayom dan rujukan umat Islam dalam urusan agama. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al Asy'ari, penjelasan-penjelasannya, pendapat-pendapatnya atau metodenya, itu menjadi rujukannya para ulama, menjadi rujukannya para umat Islam. Nah, sehingga mereka itu mengikuti metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan yang keempat, golongan yang mendapat hidayah. Artinya apa? Umat Islam ketika melakukan sesuatu di situ untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa dijelaskan ketika contoh ketika umat Islam itu berjihad,
maka Allah akan memberikan hidayah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang berjihad. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa mereka lah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti metode atau mazhabnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Kira-kira sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai Isya. Dan singkat saja, disingkat ya. Yang pertama, mengikuti mainstream al-jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di sini ada penjelasan. Su'ila 'anil firqatin najiyah faqala al-jamaah wa hadhihi sifatun mukhtasatun bina. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok al-jamaah ini terkhusus bagi kelompok yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Lianna jami'al khas wal 'am min ahli firqati al-mukhtalifah yusabbunahum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok di luar itu tidak menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, wa kaifa yatanawalu hadzal ismu al-khawarij wa hum la yarawna al-jamaah. Kelompok Khawarij tidak menyebutkan dirinya sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. War-Rawafidah wa hum la yarawna al-jamaah. Kelompok Syiah Rafidah tidak menamakan dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka terpecah belah. Ada berapa kelompok Syiah? Ada yang tahu? Ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidah dan Syiah yang lain. Artinya apa? Dalam kelompok Syiah sendiri terdapat perpecahan. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di situ meskipun ada perbedaan pendapat, tetapi tidak sampai ada perpecahan. War-Rawafidah wa hum la yarawna al-jama'atah wal Mu'tazilah wa hum la yarawna sihhatal ijma'. Mu'tazilah juga menganggap bahwa ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama di sini oleh kelompok Mu'tazilah, kelompok sesat itu dianggap tidak penting. Artinya ketika dianggap tidak penting, maka di situ adanya perpecahan. Wa kaifa taliqu bihim hadhihi sifah allati dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kelompok-kelompok menyimpang ini tidak sesuai disebut sebagai kelompok al-jamaah. Kedua, mengikuti ajaran Nabi dan sahabat, sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, pengayom dan rujukan umat. Imam Ibnu Asakir dalam Tabyin bil Mustari, beliau menyampaikan mayoritas ulama di seluruh daerah, para imam di seluruh kota dan setiap masa mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari. Jadi tidak ada yang menyimpang dari metodenya Imam Asy'ari. Kenapa? Karena metodenya Imam Asy'ari, mazhabnya Imam Asy'ari itu sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang keempat, golongan yang mendapat hidayah. Ini contohnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, umat Islam yang berjihad akan diberikan petunjuk oleh Allah. Maksudnya apa? Ini dalam kitab Al-Milal wa Nihal, di situ dijelaskan
bahwa para ulama yang membela Islam, baik membelanya melalui tulisan, ada membelanya melalui pedang. Ketika muncul kelompok kafir, maka umat Islam atau tokoh-tokoh Islam ini kemudian memberontak memerangi mereka, baik melalui penulisan buku-buku maupun melalui perdebatan terbuka dari kalangan pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Kaum muslimin yang menyebarkan Islam dan menghadang orang-orang non-muslim di berbagai daerah adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Maturidi. Maka kesimpulannya, mulai dari tadi 3 rukun agama, kemudian periodisasi Islam, kemudian sejarah singkat Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, maka kesimpulannya adalah golongan mayoritas umat Islam yang terus konsisten berpegang teguh terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontoh para sahabat. Mereka menghargai perbedaan selama perbedaan tersebut tidak sampai menyentuh hal-hal pokok dalam agama demi memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Nah, itu sekilas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari sejarah Rasulullah, kemudian pencetus atau orang yang menjadi pelopor dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya? Kalau capek, dunia ini memang tempatnya capek. Iya kalian? Dunia memang tempatnya capek ya. Kalau tidak mau capek, sebelum dibuka sesi tanya jawab, saya tanya dulu ini kepada teman-teman santri. Jawab dengan kompak dan semangat. Sebutkan 2 tokoh pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bangun dulu mana? Siapa perempuan? Siapa? Santri Putra, suaranya. Berarti mendengarkan. Yang tidur dibangunkan, begitu tadi panjang lebar narasumber atau materi menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari periode Rasulullah hingga ke periode Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Coba dari ini sekarang sesi tanya jawab. Dari tadi yang masih ada kemuskilan tentang penjelasan Ustaz narasumber yang belum jelas atau yang masih bingung tentang pemahaman ini, bisa ditanyakan dari Santri Putra 2 dan dari Santri Putri 2. Maju. Santri Putri 2, Santri Putra 2. Ayo maju. Yang mana? Ayo. Maju. Langsung tanya ini. Satu. Ada lagi? Tunggu. Satu. Sana lagi.
Taruhan, ayo, gak ada yang nanya. Ayo guys, coba dulu ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah caranya menjaga keimanan dan ketakwaan kita di saat rusaknya akidah dan moralnya manusia? Karena pastinya lingkungan itu juga berpengaruh. Begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putra satu lagi. Ayo santri putra satu lagi penanya. Hah? Yang bagus ini siapa mas? Namanya yang tanya tadi. Siapa mas? Siapa yang tanya tadi namanya? Makruf. Makruf yang saya terkenal kan? Ya. Ayo, yang mau tanya lagi. Santri putra satu lagi. Ayo yang mau nanya. Satu lagi penanya santri putra. Tanya yang tentang tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan itu apa yang perlu ditanyakan? Yang dibingungkan masih apa itu ditanyakan. Ada? Ya guys, coba santri putri. Ayo tanya. Ayo. Dua penanya. Ayo. Ini aja kan. Apa? Latihan. Gak ada. Oh, mungkin masih malu ada ya. Dan lagi pertanyaan satu ini dijawab dulu sambil mengumpulkan mental dan nyawa, ya, biar mental kembali normal. Jadi begini Ustaz, teman-teman, salah satu teman santri putra ini ada yang bertanya bagaimana cara kita meningkatkan atau menjaga keimanan dan ketakwaan di saat sedang rusak-rusaknya akidah pada zaman sekarang ini. Oke, gitu deh. Jadi Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya menjelaskan kok senyap, giliran sudah waktunya tanya jawab ramai semua. Apakah kalian ini mau bertanya semua? Saya persilakan. Atau nanti saya minta dari putra satu, dari putri satu untuk mempresentasikan apa yang sudah saya jelaskan. Nanti tergantung dari keputusan pimpinan nanti. Biar ketahuan, oh ini ternyata betul-betul menyimak, oh ternyata betul-betul mencatat apa yang dijelaskan, kan seperti itu. Oke, pertanyaannya cuma satu pertanyaannya. Gak apa-apa sih. Bagaimana memperkuat keimanan kita di tengah situasi yang seperti saat sekarang? Makanya dalam sebuah nadhab Ibnu Ruslan menjelaskan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama itu paling tidak dan harus memang kita kalau ingin selamat, ingin terbebas atau dijauhkan dari pemikiran-pemikiran menyimpang, maka jelas kuncinya satu, yaitu apa? Kuncinya agar kita tahu, kuncinya kita terbebas dari pemikiran menyimpang, kita dijauhkan dari aliran-aliran nyeleneh, itu apa? Belajar. Tidak ada lagi selain belajar. Iya, Banda.
Yang pertama. Tapi selain itu juga harus ada usaha. Selain belajar, yaitu doa. Kemudian Imam Ibnu Ruslan dalam Nadhum Subatnya itu kan menjelaskan seperti ini. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqomah. Kewajiban pertama bagi seorang manusia, bisa kita artikan kewajiban pertama bagi seorang muslim, ma'rifatul ilahi istiqomah, mengetahui Tuhannya secara yakin. Jadi tidak sekedar siapa yang menciptakan dunia, Allah. Tidak cukup seperti itu. Ya. Apakah cukup seperti itu kemudian tidak dilanjutkan? Tidak, tapi harus istiqomah dengan mantap, dengan yakin. Jangan hanya kalau aktor drakor itu siapa saja tahu semua. Kalau K-pop siapa saja tahu semua. Sementara kalau sifat-sifat Allah itu apa saja diam semua. Ini kan muskilah. Ini kan sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena awal wajibin 'alal insani, kewajiban pertama bagi seorang manusia, boleh kita artikan kewajiban pertama bagi seorang muslim, ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengetahui Allah dengan mantap, dengan yakin. Nah, dengan kita mengetahui Allah, maka kita akan mengetahui yang lain. Allah itu memiliki sifat yang wajib dan sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz. Ada berapa sifat-sifat Allah yang wajib? Coba yang di belakang, sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Coba kita sebutkan bersama. Wujud tidak di Sidogiri itu pelajarannya tauhid sanawiyah. Ya. Jadi nanti ketika sudah lulus dari sini langsung pindah ke Ada yang ingin melanjutkan ke Sidogiri? Ada apa ada? Semua apa sebagian? Kalau bukan kita, semoga anak cucu kita yang mondok di Sidogiri. Jadi ma'rifatul ilahi istiqomah, mengetahui Allah secara mantap. Kita sudah sebutkan tadi, Allah memiliki 20 sifat yang wajib. Allah juga memiliki 20 sifat yang mustahil. Dan Allah memiliki satu sifat yang jaiz. Kita tidak sekedar, ya kita fokus ke jendela dulu. Jadi kita tidak sekedar mengetahui jumlahnya. Yang wajib 20, yang muhal 20, yang jaiz 20. Tidak sekedar mengetahui jumlahnya, tapi mengetahui dengan mantap apa dan bagaimana sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi sifat wujud, wujudnya itu bagaimana, qidam dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita ketahui bersama. Sehingga dengan seperti itu ya, kalau kita sudah mengetahui tentang apa yang wajib, apa yang mustahil dan semuanya, maka ketika sudah terjadi serangan atau
timbulnya pemikiran-pemikiran menyimpang, kita tidak akan mudah terikut, tidak akan mudah terpengaruh oleh mereka. Contoh, ketika sudah tahu bahwa yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita semisal pergi ziarah kubur, kita bertawassul, kita pergi ke makamnya Sunan Ampel dan lain sebagainya, kita ke sana hanya bertawassul, kita ke sana hanya untuk tabarruk. Inti ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada serangan, ada pemikiran-pemikiran menyimpang mengatakan jangan bertawassul, jangan ziarah kubur, itu perbuatan bid'ah, bahkan itu perbuatan syirik. Kenapa? Karena memohon pada kuburan, katanya. Nah, ketika ada serangan seperti itu, kita tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena inti penyembahan kita itu bukan ke kuburan, tetapi kepada Allah. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Monggo, yang mau tanya lagi dari Santri Putra, satu lagi ayo. Oh, nanti. Ini Santri Putra ada yang tanya lagi, tepuk tangan buat Santri Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf Ustaz. Jadi saya ada pertanyaan, mungkin agak menyimpang dari yang Ustaz jelaskan tadi. Cuman ini tidak jauh dari akidah kami. Jadi masih ada kaitannya, masih ada ta'alluqnya. Jadi saya punya 5 pertanyaan Ustaz. Saya punya 5 pertanyaan. 4 pertanyaan itu masih ada ta'alluqnya. 4 pertanyaan masih ada kaitannya, dan pertanyaan kelima tidak ada hubungannya dengan 4 pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang saya pertama, bagaimanakah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang melakukan maksiat, sedangkan ia tidak bertobat kepada Allah? Apakah dosanya diampuni atau tidak? Yang kedua, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang melakukan maksiat dan ia bertobat. Yang ketiga, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang bertobat dari maksiat, setelah itu ia mengulangi maksiatnya lagi, setelah itu bertobat lagi. Yang keempat, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang bertobat melakukan maksiat, kemudian ia melakukan maksiat lagi dan ia tidak bertobat. Dan yang terakhir, yang kelima Ustaz, mohon penjelasannya, bagaimanakah tanggapannya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang mengklaim terhadap seseorang bahwa ia adalah seorang wali Allah, seperti itu. Ya, afwan, terima kasih Ustaz. Satu orang pertanyaannya sekampung, bagus, luar biasa. Tapi tadi sama Ustaz Rizkon sudah disindir. Kalian mau nanya semua, insya Allah dijawab sama beliau. Tepuk tangan buat Ustaz Rizkon. Sebentar lagi sampai betul ya. Persiapkan. Ustaz, ada yang nanya lagi Ustaz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang bermaksiat kemudian dia tidak bertaubat? Yang kedua,
bagaimana pendapat atau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang bermaksiat tapi dia bertaubat? Yang ketiga, bagaimana pandangan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang bermaksiat kemudian dia bertaubat dan bermaksiat lagi? Yang keempat, dia bermaksiat kemudian dia bertaubat dan bermaksiat lagi, sama berarti, sama nomor 3. Kemudian dia bertaubat, akhirnya bertaubat. Yang nomor 5, bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada seseorang yang mengklaim dirinya seorang wali Allah? Kurang lebihnya begitu Ustaz. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Saya sampai lupa sama pertanyaannya. Paling tidak secara global seperti ini ya, dari keempat pertanyaan itu. Yang pertama tadi, orang yang berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Kemudian bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang berbuat dosa seperti itu? Apakah itu kemudian perbuatan dosanya sampai meninggal? Sampai meninggal. Jadi seperti ini. Jadi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak berarti kemudian memvonis kafir atau sesat kepada seorang, maksudnya seperti ini. Tidak langsung memvonis dia itu, langsung menunjuk personalnya. Dia itu sesat. Apakah dia itu kemudian kafir? Tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya memberikan rambu-rambu. Seperti ini aliran yang benar, seperti ini ajaran yang sesuai Rasulullah. Di luar itu aliran menyimpang, itu aliran sesat. Tidak sampai mengkafir-kafirkan, tidak sampai membid'ah-bid'ahkan. Makanya tadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq ya dijelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu la yukaffiru ba'dhum ba'dhan, tidak saling mengkafirkan. Lalu bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pelaku dosa atau bahkan pelaku dosa besar? Ya, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengarahkan dia untuk bertaubat, tidak memberikan vonis sesat, tidak memberikan vonis apalagi kafir kepada pelaku dosa besar itu. Ada kelompok atau sekte yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu dia adalah orang yang kafir. Siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu dia sama atau setara dengan orang kafir. Nah, kita tidak berbeda dengan kelompok-kelompok aliran yang lain. Kelompok Mu'tazilah, kelompok Murji'ah, kelompok Syiah dan lain sebagainya. Di mana mereka sangat mudah, sangat gampang melabeli seseorang itu dengan kalimat atau stigma kafir. Gara-gara apa? Karena perbuatan dosanya. Karena perbuatan semisal melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip itu sesuatu yang menyimpang, hanya saja menyimpang kemudian dianggap sebagai orang kafir. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai kepada tingkatan seperti itu. Kita hanya menyebut seseorang itu berdosa atau ajaran yang dilakukan itu sesat. Seperti itu. Contoh, ketika terdapat dulu ada isu tentang Iyadul Tahu, orang yang mengaku malaikat Jibril. Ya. Nah, kita vonis dia bukan seorang yang kafir. Kita menyebutnya sebagai orang yang tersesat sehingga tidak boleh diikuti. Ada kelompok di Indonesia Ahmadiyah, ya. Ada kelompok
Syiah sangat banyak di Indonesia, apalagi Salafi Wahabi. Nah, kita hanya menyebutkan mereka, ajaran yang mereka kerjakan, ya, pemikiran yang mereka lakukan, yang mereka terapkan itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, tanpa kita melabeli kafir kepada mereka. Berbeda dengan kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang yang berdosa, itu sebatas orang yang akan ada tingkatannya. Ada yang berdosa, kemudian kalau dosanya itu sangat tinggi disebut sebagai orang yang fasik. Seperti itu. Itu level paling tinggi, tidak sampai mengkafir-kafirkan, tidak sampai mensirik-sirikan. Itu sikap Ahlussunnah terhadap orang yang melakukan dosa. Terus bagaimana ketika ada orang dosa, kemudian bertaubat, dosa lagi, kemudian bertaubat lagi? Itu adalah sebuah bentuk upaya kita bagaimana menjelaskan bahwa sesuatu yang dia kerjakan itu salah ketika berbuat dosa. Makanya diarahkan untuk berbuat baik, untuk bertaubat. Seperti itu. Jadi sikap kita terhadap pelaku dosa atau bahkan pelaku dosa besar sekalipun, kita Ahlussunnah tidak sampai mengkafir-kafirkan, tidak sampai memvonis mereka itu musyrik atau keluar dari Islam. Selama yang dilakukan itu bukan kesyirikan, bukan jelas-jelas melanggar hal yang usuliyah, sesuatu yang fundamental, maka dia hanya sebatas dihukumi sebagai orang yang berdosa atau paling tidak sebagai orang yang fasik. Seperti itu. Kira-kira dari 4 pertanyaan seperti itu bisa dipaham apa tidak? Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana menyikapi bagaimana tadi? Mengklaim dirinya wali. Nah ini repot sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku wali. Saya itu wali. Kata para ulama, kita jangan tergolong dengan hal-hal pengakuan seperti itu. Bahkan gimana bahasa Arabnya itu, saya lupa teks Arabnya. Bahkan meskipun dia bisa terbang, berjalan di atas air, bisa menghilang, kita jangan melihat visualnya seperti itu. Tapi apa yang perlu kita lihat? Syariatnya, apakah sudah sesuai dengan syariat yang dituntun atau dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Sesuai apa enggak? Jangan-jangan yang dilakukan dia justru menyimpang. Hanya mengaku, saya ini wali, saya ini bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi secara syariat justru tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Maka titik tekannya, tolak ukurnya bukan dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dia mengaku seorang wali, tidak. Tapi tolak ukurnya adalah bagaimana dia syariatnya, bagaimana dia ibadahnya, sesuai apa tidak dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat. Kira-kira seperti itu. Jadi Ahlussunnah menyikapi tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengaku wali adalah kita lihat dulu bagaimana syariatnya, bagaimana dia ibadahnya, sesuai apa tidak dengan Rasulullah dan para sahabat. Kalau tidak sesuai, hanya mengaku bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tapi justru bertolak belakang syariatnya, itu bukanlah wali. Kira-kira seperti itu. Gini. Ada mana? Ayo sambil putri yang mau tanya. Gak ada. Gak ada ya, memang gak ada. Sekali lagi, ada apa enggak? Oh, ya sudah kalau itu. Ya
Ya sudah, kalau memang tidak ada yang tanya dari santri putri, nanti bisa bertanya sendiri ya. Artinya bisa menimbulkan pertanyaan sendiri supaya bisa tanya, gitu, ngerti? Itulah tadi penjelasan materi tentang pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari narasumber Ustadz Ahmad Rizkon, dan kami sebagai perwakilan pengurus Hamas Jember mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Pondok Pesantren Nurul Ali Ledo Ombo, dan juga yang terhormat kepada Bapak Kepala Daerah Ustadz Derobi, dan kepada segenap pengurus lainnya. Dan juga terima kasih kepada seluruh santri-santri putra dan santri putri yang mau dan mengikhlaskan waktunya untuk bisa mengikuti kajian yang bermanfaat ini. Karena kajian akidah ini juga termasuk bagian dari pondasi agama, ya kan? Karena kalau pondasinya nggak kuat, bangunan yang dibangun di atas pondasi akan mudah roboh, akan mudah tergoyah ketika ada yang mengganggu, seperti itu. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kehilafan lainnya, itu murni dari kami. Cukup sekian, kita sudah dan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Syukran jazakumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri dan moderator dapat kita simpan di hati dan membawa keberkahan serta manfaat. Menuju acara terakhir, yakni penutup kiriman doa yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Laura Abdul Haq. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri perjumpaan kita sore hari ini dengan pembacaan satu kali suratul Fatihah dan pembacaan doa setelah belajar. Kita baca dengan harapan yang pertama, mudah-mudahan lembaga kita Pondok Pesantren Nurul Ali ini ke depannya semakin maju dan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan pengasuh Kiai Haji Ali Rahbini bin Kiai Haji Ali Mufi beserta seluruh keluarga senantiasa diberikan kesehatan, sihah wal afiyah, dan semoga juga seluruh jajaran dewan guru semuanya tanpa terkecuali, baik itu guru pagi, sore, pengurus pondok, putra putri semuanya, semoga oleh Allah senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan di dalam membimbing para santri menuju jalan kebenaran. Dan juga mudah-mudahan semua santri dan alumni Pondok Pesantren Nurul Ali ini oleh Allah semuanya dijadikan ibadillah sholihin, dan semua ilmu yang didapatkan dijadikan ilmu manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Juga mudah-mudahan teman-teman dari Hamas Harokah mahasiswa alumni santri Sidogiri semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, dan khusus untuk yang hadir dan yang mendukung terlaksananya acara pada hari ini,
dari ilmu yuntafa'u bih, yang pahalanya tidak pernah terputus sampai kapanpun. Ala hubbihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Dengan berakhirnya doa, berakhirnya pula acara kajian akidah pada sore hari ini. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ala min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar, masih ada sedikit penampilan video.